Tetaplah di sini untukku. Raungan ledakan tiba-tiba bergema di langit, saat seorang pria berjubah hijau menerjang seperti elang saat energi spiritual tirani meletus darinya. Cahaya keemasan berkilauan dan terpancar di tubuhnya, memberi orang perasaan kehancuran yang tak tertandingi. Di bawah tinjunya, udara di depannya telah hancur total dan meledak terpisah, menyebabkan suara ledakan yang dalam bergema di cakrawala. Pria berjubah hijau yang tiba-tiba mengambil tindakan itu langsung menarik perhatian banyak orang, yang tatapannya langsung bergetar kaget pada saat berikutnya. Pria berjubah hijau itu bernama King Hu, dan memiliki kekuatan yang sangat tirani, yang memungkinkannya mendominasi wilayah benua langit utara, mirip dengan apa yang telah dilakukan Wudong. Meskipun kekuatannya masih kurang jika dibandingkan dengan 3 kamar dagang besar, serta pengaruh puncak seperti Istana Ekstrim Barat, dia sama sekali tidak dapat dianggap lemah. Kekuatan orang di depan Mu Chen, King Hu sama sekali tidak lebih lemah dari Wudong sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia melepaskan kekuatan penuhnya, aura yang kuat terpancar keluar menyebabkan jantung orang-orang berdebar-debar. Pada saat ini, mereka semua bertanya-tanya bagaimana Mu Chen bisa maju dengan cepat di bawah rintangan tirani dari King Hu. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa jika Mu Chen menunjukkan sedikit saja halangan dari King Hu, gerakannya menaiki tangga akan berakhir di level ini. Itu karena setiap ahli lain yang berdiri di platform batu di anak tangga ini tidak lebih lemah darinya, dan sama sekali tidak akan membiarkan siapapun yang tidak jauh lebih kuat dari mereka untuk melompati kepala mereka untuk mencapai anak tangga tertinggi kedua dan menikmati baptisan rohani ilahi yang paling sempurna. Berdiri di atas panggung batu di anak tangga tertinggi kedua, 7 sosok yang berdiri dengan gagah di sana juga mengamati pemandangan yang berlangsung di anak tangga di bawah mereka. Pada saat ini, Xia Youran tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat serangan yang akan datang terhadap Mu Chen. Jika Mu Chen ingin memanjat sampai ke anak tangga tertinggi kedua, dia harus menunjukkan kekuatan yang dapat mengintimidasi King Hu, karena para ahli lain di anak tangga yang sama tidak lebih lemah dari yang terakhir. Jika Mu Chen tidak dapat membuat mereka kagum dan mengintimidasi, yang lain mungkin tidak mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan dan memanjat ke anak tangga tertinggi kedua. Sebuah seringai lembut terdengar dari Liu Ying, dengan tatapan gelap yang dipenuhi dengan rasa geli melesat ke arah sosok Mu Chen di bawah. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir, raungan rendah terdengar dari King Hu saat energi spiritual yang tirani dibawa bersama dengan tinju angin yang menakutkan yang ditembakkan dari tinjunya. Menyelimuti lingkungan Mu Chen, pukulan cepat dan ganas itu lebih dari cukup untuk membunuh seorang ahli tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Jelas, setelah mengambil tindakan, King Hu ini segera melepaskan gerakan mematikan, dia jelas tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan kepada Mu Chen. Tinju angin yang tak terbatas dengan cepat membesar dalam penglihatan Mu Chen, sementara suasana dingin meletus seperti tsunami. Energi spiritual dalam bentuk api hitam meletus dari Mu Chen dengan ganas, dengan lengkungan petir hitam yang bergerak di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, cahaya hitam legam mulai muncul dari kulitnya saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi 1 inci, sementara 2 rune petir tiba-tiba muncul di dadanya. Fisik petir Diplo Rune. Pada saat fisik petirnya diaktifkan, udara di sekitar Mu Chen meledak, bergemuruh keluar karena energi dahsyat yang keluar dari tubuhnya. Garis-garis retakan muncul di tanah di bawahnya saat bumi hancur berkeping-keping, sementara gelombang kekuatan yang tak terlukiskan mengalir di dalam tubuhnya seperti tsunami raksasa. Menuangkan emosinya. Saat ekspresi tanpa emosi terpancar di wajah Mu Chen, lengan bajunya mulai berkobar dan beriak, menyebabkan suara kepakan terdengar. Melangkah maju, petir hitam melonjak dan meletus dari tubuhnya, sementara sebuah pukulan melesat keluar. Pukulan tinju yang berangin mirip petir. Tidak ada sedikit pun niat untuk mundur. Petir hitam melesat dengan ganas di sekitar tinjunya. Di saat berikutnya, dengan kekuatan yang luar biasa, tinju itu bertabrakan langsung dengan tinju angin yang datang. Mirip dengan tabrakan antara 2 meteor, gelombang energi yang terlihat dengan mata telanjang langsung terpancar dari titik tumbukan, sementara udara dalam jarak 100 kaki dari kedua orang itu hancur dan meledak, berubah menjadi zona seperti vakum. Pada saat ini, wajah King Hu berubah drastis. Kekuatan yang datang dari tinju Mu Chen sangat dahsyat, seperti petir yang menyambar dari 9 langit. Dengan cara yang sangat kejam, tinjunya yang berangin hancur berkeping-keping. Sebelum mengalir deras ke tubuhnya,
menghancurkan pertahanan energi spiritualnya. Darah segar menyembur tak terkendali dari mulut King Hu. Sosok yang berani dan kuat itu mulai gemetar hebat saat ia terbang melintasi langit. Mendarat di tanah di bawah, alur-alur dalam muncul di platform batu yang keras saat ia mundur puluhan langkah, sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat itu, 9 langkah surgawi tampak berubah sunyi senyap. Wajah beberapa ahli mulai berubah-ubah, sementara bayangan kesungguhan muncul dalam tatapan yang mereka arahkan ke sosok muda di udara. Meskipun mereka sebelumnya telah mendengar tentang berita tentang Mu Chen yang menyia-nyiakan salah satu lengan wudong, mereka semua menganggapnya sebagai rumor. Namun, pemandangan yang terbentang tepat di depan mata mereka tidak kurang dari kebenaran yang sebenarnya. Memang, pemuda dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kualifikasi untuk bergegas menuju langkah tertinggi di 9 langkah surgawi. Di anak tangga kedua tertinggi, kebahagiaan dan kegembiraan terpancar dari mata indah Xia Youran saat ia menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya, sementara keterkejutan dan keheranan muncul di dalam hatinya. Pukulan yang dilepaskan Mu Chen beberapa saat yang lalu benar-benar terlalu ganas. Bahkan seseorang seperti King Hu langsung terpukul balik olehnya. Bagaimana mungkin seseorang di tahap penyelesaian surgawi tahap awal melepaskan kekuatan seperti itu? Baru pada saat inilah Xia Youran mengerti mengapa Mu Chen dipilih untuk mewakili Akademi Spiritual Surga Utara dengan kekuatannya yang sangat sedikit di tahap penyempurnaan surgawi tahap awal. Memang, pemuda ini benar-benar luar biasa. Berbeda dengan dirinya, mata Liu Ying sedikit menyipit, sementara ekspresinya menjadi gelap dan dingin. Di anak tangga ketiga, setelah menenangkan diri, King Hu menyeka noda darah di sudut mulutnya. Sambil menatap Mu Chen, dia mundur 2 langkah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun demikian, makna tindakannya dinyatakan dengan jelas, bahwa dia tidak akan mengambil tindakan lagi untuk menghalangi Mu Chen. Apakah ada orang di luar sana yang ingin bergerak? Melihat sekeliling pada anak tangga ketiga tertinggi, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Berdiri tegak di tengah kerumunan ahli, tidak ada jejak ketakutan di wajah pemuda itu. Di bawah energi spiritual yang meletus yang menutupi langit, sosok yang tinggi dan kurus, dengan wajahnya yang tampan, membuat orang tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Adapun para ahli di langkah ketiga tertinggi, fluktuasi emosi samar dapat terlihat di wajah mereka, sementara rasa takut dan ngeri memenuhi tatapan mereka yang ditujukan kepada Mu Chen. Dengan kekuatan mereka yang berada pada level yang sama dengan King Hu dan yang pertama mampu menghancurkan yang terakhir dengan satu pukulan, sangat jelas bahwa kemampuan tempurnya benar-benar melampaui mereka. Meskipun perasaan yang tak terbayangkan mengalir keluar di hati mereka terhadap bagaimana Mu Chen mampu mencapai ini dengan kekuatannya hanya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menerima kenyataan yang ada di hadapan mereka. Oleh karena itu, semua orang yang hadir tetap diam terhadap pertanyaan Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tersenyum tipis sebagai tanggapan. Kekuatan tirani dari fisik petir rune Diplo juga telah melampaui harapannya. Intimidasi dan kekaguman yang ditimbulkannya jelas dapat dinilai sebagai sesuatu yang sangat sempurna. Terima kasih banyak. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah panggung batu yang ada di anak tangga tertinggi kedua. Itu adalah lokasi utama untuk baptisan rohani ilahi dan penyebab kecemburuan di antara banyak ahli. Tampaknya semua orang yang mampu berdiri di panggung batu itu adalah elit di puncak generasi muda di benua langit utara. Jelas ingin berdiri kokoh di sana dan memperoleh kualifikasi untuk baptisan rohani ilahi pasti akan menghasilkan pertempuran yang benar-benar mengejutkan. Namun, dia, Mu Chen, tidak akan takut dan gentar terhadap hal itu. Niat baja meletus dari pupil hitam pemuda itu saat dia menghentakkan kaki di tanah. Melonjak ke langit seperti peng raksasa, di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang di bawah, dia bergegas menuju anak tangga tertinggi kedua di langit. Masih ada orang lain yang mencoba naik ke anak tangga tertinggi kedua. Saat energi spiritual meletus dalam wilayah angkasa ini, suara-suara takjub mulai terdengar dan bergema. Di luar gunung spiritual ilahi. Kekuatan dan pengaruh yang tak terhitung jumlahnya dari benua langit utara berdiri di udara, dengan berbagai tokoh tua semuanya mengarahkan pandangan mereka ke arah celah spasial di depan mereka. Saat ini ada layar cahaya raksasa yang bersinar, dengan gambar langsung dari 9 langkah surgawi yang ditampilkan di dalamnya.
Namun, itu hanya menunjukkan langkah tertinggi kedua dari 9 langkah surgawi. Jelas, berbagai tokoh tua tidak tega mengamati pertempuran yang tidak berarti di bawah itu. Hanya pertarungan yang terjadi di langkah tertinggi yang akan menarik bagi mereka, karena hanya orang-orang yang hadir di sana yang akan dapat memperoleh yang terbaik dari baptisan rohani ilahi. Berdiri di langit dengan kedua tangan disilangkan di belakang punggungnya, tidak ada sedikit pun emosi yang terpancar di wajah Dekan Taichang saat ia melihat gambar yang ditampilkan di layar yang bersinar. 7 sosok yang ditampilkan di sana adalah tokoh-tokoh elit di puncak generasi muda di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, pada titik ini, ia belum melihat sekilas sosok Mu Chen. Beberapa tatapan samar melesat ke arahnya dari sekeliling, terutama dari orang-orang Istana Naga Iblis. Pada saat ini, seringai samar muncul dari sudut mulut penguasa naga hitam saat dia berpikir, bocah bernama Mu Chen itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menaiki 9 langkah surgawi? Sepertinya aku telah melebih-lebihkan bocah itu. Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar akan kehilangan muka mereka di sini. Orang yang mereka harapkan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai posisi di mana para elit top generasi muda pada akhirnya berada. Sambil menatap sinis ke arah Din Taichang, dia dengan santai melotot ke hamparan dunia di hadapannya, sementara niat dingin terpancar di matanya yang sedikit menyipit. Kali ini, aku akan memastikan kau tetap di sini, Taichang. Akademi Spiritual Surga Utara akan selalu hancur dan terpecah belah. Dekan Taichang nampaknya tidak menyadari tatapan tajam yang diarahkan kepadanya, ia hanya mengarahkan pandangannya ke layar spiritual yang bersinar. Di belakang Din Taichang, Luo Li dan Lingxi juga mengarahkan mata indah mereka ke layar yang bersinar di hadapan mereka. Pada saat ini, kerutan tipis muncul di dahi Lingxi saat dia berbicara dengan suara lembut, apa yang terjadi? Dengan kekuatan Mu Chen, tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki kualifikasi untuk naik ke puncak. Tidak perlu tidak sabar, kakak Lingxi. Dia pasti akan muncul, kata Luo Li sambil tersenyum tipis. Terhadap Mu Chen, dia jelas memiliki kepercayaan yang lebih dari cukup padanya. Sambil menganggukkan kepala kecilnya, Lingxi memiringkan pandangannya ke arah layar yang menyala, yang kini menunjukkan beberapa tanda aktivitas sedang berlangsung. Pada saat ini, di Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam udara di atas Akademi Spiritual, ada layar spiritual yang bersinar tak tertandingi besarnya, dengan gambar yang ditampilkan di dalamnya adalah 9 langkah surgawi. Banyak sekali siswa Akademi Spiritual Surga Utara berdiri di udara di sekitar layar energi spiritual yang bersinar, dengan lautan manusia membentang di sepanjang cakrawala yang tak berujung. Di beberapa posisi terdepan, Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xian, Hiao dan siswa papan atas lainnya menatap layar raksasa yang bersinar di hadapan mereka. Di dalam layar yang bersinar, 7 sosok berdiri diam di atas panggung batu, memancarkan tekanan yang membuat orang-orang tercekik. Pada saat ini, setiap siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh teratas di generasi muda benua Surga Utara. Mereka benar-benar tangguh. Namun, di manakah Mu Chen? Hingga saat ini, tidak ada satupun yang terlihat darinya. Namun, saat keraguan dan kekhawatiran muncul di mata beberapa siswa, keributan tiba-tiba muncul dalam layar yang bersinar, menyebabkan pandangan semua orang segera tertuju ke arahnya. Di dalam layar yang bersinar, lautan awan tiba-tiba terbelah, sementara suara mendesing tajam terdengar. Pada saat berikutnya, sosok yang bersinar melesat di udara dengan kecepatan kilat, sebelum menukik ke bawah. Melanjutkan ke saat berikutnya, perasaan ganas yang tak dapat dijelaskan meletus dari sosok pemuda yang dikenalnya yang telah muncul di depan mata mereka. Sosoknya mendarat dengan berat di atas panggung batu di anak tangga kedua tertinggi dalam 9 anak tangga surgawi. Pada saat ini, tampak seperti seekor elang yang menukik turun dari langit, pemuda itu tampak sangat mempesona. Suara-suara yang riuh dan bersorak-sorai terdengar di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, suaranya yang memekakkan telinga menggema di seluruh penjuru dunia. Mu Chen, akhirnya muncul. Langkah tertinggi kedua dari 9 langkah surgawi. Saat sosok Mu Chen muncul di panggung batu dan mendapat tatapan penuh perhatian dari banyak orang, tatapan yang dipenuhi dengan berbagai macam emosi, mulai dari kegembiraan, kegelapan, rasa ingin tahu, atau ketidakpedulian terpancar dari ketujuh sosok yang hadir di anak tangga ini.
Saat mendarat, Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap ke tempat yang menjadi pusat perhatian semua orang. Termasuk Xia Youran, hanya ada 7 sosok yang hadir di sana. Namun, dia tahu bahwa 7 orang di depannya mungkin benar-benar tokoh teratas dalam generasi muda benua langit utara. Meskipun dia belum pernah berhadapan dengan mereka, dia sudah bisa merasakan bahwa setiap orang dari mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui Wudong, dan bahkan King Hu yang baru saja mencoba menghalanginya. Orang-orang inilah yang sesungguhnya menjadi batu sandungan dalam mencapai tujuannya. Tentu saja, masih ada hambatan terbesar yang harus diatasinya. Tatapan mata Mu Chen tertuju pada Mo Xingtian yang tampak biasa saja dan tampak biasa saja, dengan mata datar yang menatap balik ke arahnya. Tidak ada sedikit pun gejolak emosi di mata itu, bahkan tidak ada sedikit pun niat membunuh di dalamnya. Dari penampilannya, tampak seolah-olah dia adalah mayat yang bergerak tanpa sedikit pun emosi, menyebabkan darah orang-orang menjadi dingin. Namun, Mu Chen tahu bahwa Mo Xingtian ini mungkin merupakan lawan paling sulit yang akan dihadapinya di sini. Setelah kemunculan Mu Chen, suasana yang awalnya tenang dan menyesakan tampaknya menjadi lebih menegangkan. Xia Youran berjalan mendekat dengan tenang, menggenggam tangan Mu Chen sambil menariknya ke satu sisi, tidak membiarkannya menjadi pusat perhatian, dan menyelamatkannya dari suasana menyesakan yang telah menyelimutinya. "Mengapa kamu begitu terlambat?" bisik Xia Youran. "Saya sedikit terluka saat itu, jadi saya harus beristirahat sejenak," jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis, sebelum mengambil mutiara tahan angin. Sambil memberikannya kembali kepada Xia Youran, dia berkata, "Terima kasih banyak, kakak senior Xia." Menerima mutiara tahan angin, Xia Youran tersenyum manis sambil berkata, "Lumayan. Kamu cukup mampu untuk benar-benar bergegas ke sini. Sepertinya aku telah meremehkanmu." Menatap ke arah platform batu di depannya yang memancarkan tekanan, Mu Chen bertanya, "Apa ini semua?" Sekelompok orang yang hadir berhenti di anak tangga ini, tidak naik, atau mengambil tindakan apapun, sehingga suasana yang penuh tekanan pun terbentuk. Seperti potongan kayu yang menempel di tanah, mereka saling memandang dengan cemas, menyebabkan Mu Chen tidak dapat memahami pemandangan di hadapannya. "Baptisan rohani ilahi akan turun dari sana," kata Xia Youran sambil menunjuk ke arah posisi di titik tertinggi 9 langkah surgawi. Saat ini, ada gumpalan cahaya raksasa, yang memancar dengan kecemerlangan tak terbatas, mirip dengan matahari. Secara samar-samar, Mu Chen mampu melihat fluktuasi yang agak tak terbatas dan menakutkan yang memancar dari sana. "Di sana," ulang Mu Chen sambil sedikit ternganga. Semakin tinggi seseorang berdiri di 9 langkah surgawi ini, semakin besar pula kemampuannya untuk menyerap kekuatan baptisan. Sedangkan bagi orang-orang di bawah, kekuatan baptisan yang dapat mereka serap hanyalah sisa-sisa yang tersisa dari mereka yang hadir di atas, kata Xia Youran sambil tersenyum. Namun, masalah saat ini adalah, siapa sebenarnya orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di anak tangga tertinggi? Kekuatan baptisan tidaklah tak terbatas tanpa batas. Semakin sedikit jumlah orang yang hadir di anak tangga tertinggi, semakin besar kekuatan baptisan tersedia untuk diserap oleh setiap individu. Baru pada saat inilah Mu Chen menyadari apa yang sedang terjadi. Sebelum dia mencapai 9 langkah surgawi, sudah ada 7 orang yang hadir di langkah tertinggi kedua. Jelas, tidak mungkin ketujuh dari mereka semua berdiri di level tertinggi. Jika itu terjadi, itu tidak akan berbeda dari langkah tertinggi kedua, yang mereka semua berdiri di atasnya. Berpikir ke arah itu, tidak ada dari mereka yang mau berbagi kekuatan baptisan yang terbatas itu secara merata di antara ketujuh orang itu. Dalam situasi seperti itu, jika ada orang yang kejam yang kekuatannya jauh melebihi yang lain, yang akan segera menekan semua orang dan berdiri teguh sendiri di langkah tertinggi untuk menikmati kekuatan baptisan yang paling sempurna, akan ada lebih sedikit kebingungan. Namun, masalah di hadapannya sekarang adalah tidak ada orang seperti itu yang memiliki kekuatan untuk menekan seluruh kerumunan. Bahkan seseorang sekuat Mo Xingtian mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan dirinya mampu mengalahkan 6 orang lainnya sendirian dan naik ke puncak. Oleh karena itu, sebelum kekuatan baptisan muncul, mereka telah jatuh ke dalam situasi rumit yang membingungkan ini. Sampai sekarang, dengan bergabungnya Mu Chen, situasinya menjadi semakin sulit untuk diurai. Suatu perasaan kecil menusuk pikiran Mu Chen, menyebabkan dia memperhatikan Liu Ying berdiri tidak jauh darinya, mengirimkan tatapan sinis ke arah tubuhnya. Tempat-tempat di anak tangga kedua tertinggi sudah penuh.
Aku khawatir tempat-tempat itu tidak dapat menampung lebih banyak orang lagi. Suara Liu Ying yang terdengar acuh tak acuh terdengar, memecah suasana yang menekan di sini. Seketika, tatapan dari semua orang yang hadir di anak tangga kedua tertinggi beralih ke Mu Chen. Jelas, mereka telah merasakan makna antagonis di balik kata-kata Liu Ying. Akan tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang tidak senang akan hal ini, sebab mereka semua memiliki perasaan tidak enak terhadap Mu Chen, yang tampaknya muncul entah dari mana dan berusaha membagi bagian kekuatan baptisan mereka. Bagaimanapun, ketujuh orang yang hadir di sini dapat dianggap saling mengenal kekuatan masing-masing, dengan rasa takut dan gentar terhadap satu sama lain yang hadir di hati masing-masing. Namun, bagaimana mungkin Mu Chen ini, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dapat dianggap sebagai apapun? Kekuatan di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, meskipun kecakapan tempurnya memang mencengangkan, sampai-sampai bahkan King Hu tidak dapat menghalanginya, tidakkah dia melihat King Hu dan yang lainnya tetap patuh di anak tangga ketiga tertinggi, bahkan tidak berani mencoba menerobos ke sini? Perbedaan kekuatan jelas terlihat di tempat ini, mirip dengan dua dimensi yang berbeda. Seseorang hanya bisa berdiri satu langkah sesuai dengan tingkat kekuatannya, sebelum mengakui takdirnya dan menyerap kelebihan kekuatan baptisan yang bocor dari atas. Mengenai apakah seseorang bisa mendapatkan baptisan, itu harus bergantung pada keberuntungannya. Liu Ying. Begitu melihat Liu Ying berbicara, Xia Youran langsung tahu bahwa dia akan bersikap antagonis terhadap Mu Chen, menyebabkan alisnya berkerut. Kamu harus tahu aturan tempat ini, Youran. Tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan orang lain datang ke sini untuk mengambil sebagian dari kekuatan baptisan mereka. Orang-orang yang dapat berdiri di sini seharusnya telah memperoleh pengakuan dari mayoritas, paling tidak, kata Liu Ying dengan seringai di sudut mulutnya. Menatap ke arah Mu Chen, dia berkata, namun, lihatlah sekelilingmu. Selain kamu, apakah ada orang lain yang akan menyetujui dia berdiri di sini? Haha. Apa yang dikatakan Liu Ying tidak salah, Youran. Jika ada orang yang bisa masuk ke sini dan menyerap kekuatan baptisan, itu akan membuat semuanya menjadi kacau. Tidakkah kau tahu berapa banyak orang di bawah sana yang akan berbondong-bondong ke sini jika itu terjadi? Pada saat itu akan menciptakan masalah yang cukup besar. Senyum tipis muncul di wajah Dong Yuan dari kamar dagang surgawi Yuan saat dia berbicara. Meskipun orang lain hanya menonton dengan dingin dari samping, semua orang tahu bahwa sebagian besar dari mereka memiliki pemikiran yang sama seperti Liu Ying dan Dong Yuan. Tidak ada dari mereka yang bersedia membagi sebagian kekuatan baptisan mereka untuk dibagikan kepada satu orang lagi. Dari semua orang, hanya Mo Xingtian yang tetap tidak berubah, tanpa sedikit pun gejolak emosi muncul di wajahnya saat dia menatap Mu Chen dengan mata datarnya. Misinya kali ini adalah untuk melenyapkan Mu Chen dan merebut kembali harta karun istana naga iblis mereka. Namun, jika dia menderita kekalahan di tangan Liu Ying nanti, atau bahkan terbunuh, itu akan menghemat sedikit tenaganya. Jika dia diminta untuk secara pribadi mengambil tindakan terhadap seseorang dengan tingkat kekuatan seperti itu benar-benar akan membuatnya merasa sedikit enggan. Mendengar dan melihat semua reaksi yang ditunjukkan oleh 7 orang di depannya, wajah tampan Mu Chen tetap tenang dan kalem. Dia tidak merasa marah atau tersulut emosi terhadap kata-kata bermusuhan Liu Ying, karena semua ini sesuai dengan harapannya. Lagi pula, jika orang lain tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya yang berdiri di sini, dia pasti akan merasa sedikit curiga dan merasa ada sesuatu yang salah. Kau, gerutu Xia Youran sambil menggertakkan giginya pelan. Melihat masalah pertunangan kita, Youran, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Jika kamu membuat mahkota murka, kamu juga akan dikeluarkan dari sini. Pada saat itu, aku khawatir kamu akan menyia-nyiakan perjalananmu kali ini ke gunung spiritual ilahi, kata Liu Ying sambil tersenyum tipis. Kamu bisa datang ke sini dan mencoba. Xia Youran berteriak, matanya yang indah menyemburkan api amarah. Namun, saat dia hendak maju, dia dihalangi oleh Mu Chen, yang telah mengulurkan tangannya untuk menghalanginya. Terima kasih banyak, kakak senior Xia. Namun, aku tidak bisa membiarkan seorang wanita membelaku dalam masalah seperti ini. Melihat Xia Youran, senyum lembut muncul di wajah Mu Chen saat dia berbicara kepadanya. Liu Ying melangkah maju seharusnya mewakili pikiran tokoh-tokoh top lainnya di generasi muda benua langit utara. Jika Xia Youran masih memiliki niat untuk menghalangi mereka, masalah ini juga akan menimpanya, sesuatu yang jelas tidak ingin dilihat Mu Chen.
Mendengar perkataannya, Xia Youran menggigit bibirnya. Tentu saja, dia juga mengerti maksudnya. Namun, dia benar-benar merasa marah terhadap nada dan gaya yang digunakan Liu Ying dalam perkataannya. Haha. Kau hampir membuat semua orang merasa sedikit tercengang. Kupikir kau akan membiarkan seorang wanita menonjol untukmu sekali lagi. Setelah melihat tindakan Xia Youran dan Mu Chen, senyum menghina muncul dari sudut mulut Liu Ying. Dari apa yang dia ketahui, beberapa hari sebelumnya di Paviliun Spiritual Ilahi, Mo Xingtian ingin berurusan dengan Mu Chen. Pada saat itu, seorang wanita telah berdiri dan membantu Mu Chen untuk mengusir Mo Xingtian. Jika tidak, pada saat itu, dia seharusnya sudah menjadi mayat sedingin es. Namun, menghadapi senyum menghina itu, Mu Chen tersenyum tipis. Melangkah maju, Mu Chen menyapu pandangannya ke beberapa orang yang menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh, sebelum berkata, kualifikasi apa yang saya perlukan untuk berdiri di sini dan menerima kekuatan baptisan. Mendengar kata-kata lugas seperti itu, senyum mengejek di sudut mulut Liu Ying semakin mengembang. Sambil mengusap hidungnya, dia menjawab dengan senyum tipis, itu sangat mudah. Kamu hanya perlu membuktikan kualifikasimu untuk tetap di sini. Bagaimana aku membuktikannya? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, bayangan dingin muncul di dalam pupil hitamnya, sementara udara dingin mulai perlahan menyebar darinya. Berjalan perlahan ke depan, Liu Ying berhenti tepat di depan Mu Chen. Mengulurkan jarinya, ia membuat gerakan mengait perlahan, sementara senyum di sudut mulutnya perlahan mulai menjadi gelap dan menyeramkan. Saat ini terjadi, niat membunuh mulai perlahan terpancar keluar di anak tangga tertinggi kedua. Kamu hanya harus tetap hidup. Sambil perlahan memiringkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, sebuah nasihat. Aku tidak suka berkelahi dengan orang lain. Oleh karena itu, ketika aku mengambil tindakan, itu akan mengakibatkan kematian atau hasil yang sangat menyedihkan. Jika kau tidak mampu membayar harga seperti itu, menunjuk ke arah bagian bawah 9 langkah surgawi, sebuah suara dingin dan terpisah terdengar. Kalau begitu nyahlah. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Energi spiritual tak terbatas meledak dengan dahsyat dalam sekejap, menyebabkan orang-orang yang berdiri di atas panggung batu menoleh dengan sedikit heran. Dalam sekejap berikutnya, sosok Mu Chen muncul tepat di depan Liu Ying seperti hantu. Membawa serta gelombang energi spiritual yang melonjak, kaki Mu Chen terlempar keluar, bahkan menyebabkan udara meledak terpisah karena angin yang dibawa oleh kakinya. Bagaikan palu cambuk, kaki Mu Chen menghantam kepala Liu Ying tanpa sedikit pun belas kasihan. Satu tendangan, langsung dan efisien. Angin yang ditimbulkan oleh tendangan itu diblokir oleh lengan Liu Ying, menyebabkan fluktuasi energi beriak keluar, sementara retakan muncul di tanah di bawah mereka. Saat dia perlahan mengangkat lengannya yang telah menangkis tendangan yang datang, senyuman di wajah Liu Ying perlahan tumbuh semakin jahat, sementara suara gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di seluruh platform batu di anak tangga tertinggi kedua. Haha, kau benar-benar telah memilih keputusan yang sangat mudah. Namun, kau benar-benar masih nekat. Ledakan energi spiritual yang menggetarkan telinga bergema terus-menerus di cakrawala. Saat energi spiritual yang tak menentu menyerbu dari waktu ke waktu, sosok abu-abu yang bersinar itu terus berputar, sepenuhnya menghalangi dan menyerap apapun yang menuju ke arahnya yang mirip dengan bayangan tak berujung. Seperti layar pelindung, tidak ada ledakan energi spiritual yang mampu menembus pertahanannya. HMPH. Seni spiritual tingkat dewa bayangan milikku mampu menyerap serangan. Apa kau pikir kau bisa menghancurkannya? Hanya orang bodoh yang akan memimpikannya. Liu Ying mencibir. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Saat mengubah segel tangannya, terdengar suara gemuruh pelan dari dalam hatinya, meledak. Tepat saat gemuruh ini menggema di dalam hatinya, keempat sinar cahaya itu meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan, memancarkan cahaya yang intens seperti matahari yang terik. Saat cahaya meledak keluar, energi spiritual yang mengamuk langsung melonjak dan menyembur keluar seperti tsunami, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat aku bergegas menuju sosok abu-abu raksasa yang bersinar itu. Sosok yang bersinar itu terus berputar dengan liar saat cahaya terpancar darinya saat ia mencoba menyerap dampak kuat yang menimpanya. Namun, jelas bahwa energi spiritual yang mengamuk telah melampaui batas yang dapat diserapnya. Pada saat berikutnya, sosok abu-abu yang bersinar itu mulai bersinar, tidak lagi tampak seperti bayangan misterius, seperti sebelumnya.
Melihat ini, ekspresi Liu Ying langsung berubah jelek. Saat sosok abu-abu cemerlang itu semakin terang sampai ke ujung-ujungnya, sebuah ledakan keras terdengar dan seketika itu juga ia meledak terpisah, berubah menjadi bintik-bintik abu-abu cemerlang yang menutupi langit sebelum turun seperti salju. Saat titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menyelimuti cakrawala, ekspresi Liu Ying berubah menjadi sangat muram. Bocah terkutuk ini. Dia benar-benar telah menghancurkan bayangan pengikat surgawi milikku. Orang harus tahu bahwa bahkan orang-orang dengan kaliber yang sama seperti dirinya akan merasa sedikit terganggu oleh serangan seperti itu. Namun, meskipun begitu, Mu Chen telah menghancurkannya tanpa hambatan sedikit pun. Saya ingin melihat seberapa sering Anda bisa bersaing dengan saya. Cahaya menyeramkan muncul di mata Liu Ying saat dia memikirkannya. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang dilakukan Mu Chen, dia hanya memiliki kekuatan di level tahap penyempurnaan surgawi tahap awal. Dibandingkan dengan yang pertama, dia telah melewati bencana tubuh manusia. Oleh karena itu, dia hanya perlu menggunakan keuntungan luar biasa dari kepadatan energi spiritualnya untuk menghancurkan yang pertama sampai mati. Saat ekspresi gelap muncul di mata Liu Ying, titik-titik bercahaya yang menutupi langit langsung berhamburan saat sosok seperti hantu melesat keluar. Dengan jari-jari yang ditekuk di kedua tangan, mereka menimbulkan angin dingin saat mereka dengan cepat melesat ke arah tenggorokannya. Mati saja! Melihat Mu Chen berani menyerangnya, seringai marah keluar dari mulut Liu Ying saat dia melayangkan pukulan tepat ke jari-jari Mu Chen. Namun, saat tinju Liu Ying hendak menghantam jari-jari Mu Chen, hawa dingin tiba-tiba menggetarkan sekujur tubuhnya saat matanya menyipit marah. Dia melihat jari Mu Chen berubah hitam seperti tinta saat gelombang atau riak berbahaya menyebar. Itu tidak benar. Sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman dalam rencana dan pikiran, perasaan tidak nyaman langsung muncul dalam benak Liu Ying. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh yang dahsyat, ia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Dengan marah menghentikan gerakan serangannya, tubuhnya melesat mundur seperti bayangan saat ia mundur dari jalur gerakan aslinya. Kau terlalu naif untuk mempermainkanku, bocah. Liu Ying mencibir. Sepertinya jari hitam Mu Chen menyimpan semacam racun yang sangat beracun. Namun, karena tidak semudah Wudong, tidak mudah bagi Mu Chen untuk menyeret Liu Ying melakukan kesalahan seperti itu. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, sepertinya Mu Chen hanya bisa melepaskan jurusnya ini dalam jarak dekat. Menatap sosok Liu Ying yang tiba-tiba menjauh darinya, Mu Chen tampaknya telah mengetahui apa yang dipikirkan lelaki itu ketika sudut mulutnya mulai sedikit melengkung ke atas, sementara lengkungan mengejek mulai muncul. Jari racun petir hitam. Dengan gerakan cepat, kabut hitam pekat langsung meletus di depan jari Mu Chen. Pada saat berikutnya, sinar hitam cemerlang meledak darinya, sebelum sinar hitam seukuran jari melesat keluar saat getaran mengguncang ujung jari Mu Chen. Melintasi angkasa, sinar cahaya hitam itu menyebabkan udara meledak menjadi kabut putih, meninggalkan jejak-jejak cahaya bekas luka hitam yang tampak menggerogoti keberadaan ruang angkasa. Melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, sinar hitam itu muncul di hadapan Liu Ying dalam sekejap mata. Pada saat ini, wajah Liu Ying sudah berubah saat dia mengepalkan tinjunya dengan suara gemuruh yang dahsyat. Energi spiritual menyembur keluar darinya, menutupi langit saat Liu Ying berusaha bertahan melawan sinar hitam yang tidak mencolok itu. Namun, meskipun ia berusaha untuk bertahan, sinar cahaya hitam itu menghancurkan energi spiritualnya dengan cara yang kejam. Saat menembusnya, bahkan energi spiritualnya pun terkikis. Hancur dalam sekejap saat sinar cahaya hitam itu melesat dengan keras ke arah tinju Liu Ying. Berhenti tiba-tiba, Liu Ying menatap ngeri ke arah tinjunya, di mana sinar hitam racun mulai dengan cepat naik ke lengannya. Racun yang sangat kuat. Pupil mata Liu Ying mengerut hebat saat ia mengepalkan tangannya, menyebabkan botol giok muncul di dalamnya. Sambil memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, suara gemuruh rendah terdengar dari tenggorokannya saat energi spiritual menyembur keluar dari dalam kedua tangannya, menyebabkan seluruh lengannya meledak dengan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Di bawah perlawanan habis-habisan, perluasan cahaya racun hitam itu tertahan, sebelum perlahan mulai mundur, sedikit demi sedikit. Setelah rentang belasan napas, racun itu dipaksa kembali ke telapak tangannya. Pada saat ini, energi spiritual melesat maju, berubah menjadi layar pelindung, menghambat korosi racun ke seluruh tubuhnya.
Namun, meskipun demikian, dia jelas tidak dapat menggunakan telapak tangannya itu, pada dasarnya dia lumpuh sementara. Melihat tindakan Liu Ying, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen saat dia berpikir, memang, Liu Ying ini cukup tangguh untuk menahan jari racun petir hitam. Selama dia keluar dari tempat ini, kamar dagang Umbra pasti akan mengirim ahli tingkat Safran untuk membantunya menghilangkan racun petir hitam. Sayang sekali. Sangat sulit menemukan kesempatan yang baik untuk menyingkirkan orang ini. Sepertinya racun petir hitam tidak menjamin tingkat keberhasilan penuh terhadap orang dengan kekuatan di atas tingkat tertentu. Mu Chen. Setelah menahan korosi racun, Liu Ying menatap ke arah Mu Chen, wajahnya sudah berkerut sementara kemarahan yang luar biasa memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya akan dapat melangkah ke anak tangga tertinggi kedua hari ini, dia bahkan diracuni olehnya, bahkan setelah mengambil tindakan sendiri. Hal ini telah menyebabkan telapak tangannya lumpuh sementara, yang merupakan sesuatu yang akan menyebabkan sedikit kerugian pada kemampuan tempurnya. Dalam situasi seperti itu, jika dia terus berjuang untuk mendapatkan kekuatan baptisan, dengan telapak tangannya yang dilumpuhkan oleh Mu Chen, itu pasti akan menyebabkan dia menderita luka berat. Hal ini menyebabkan kemarahan meledak dan berkobar di dalam hatinya, berharap dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan dan mencabik-cabik Mu Chen menjadi ribuan keping. Melihat kemarahan dan kemurkaan yang terpancar di wajah Liu Ying, Mu Chen menjawab dengan senyum tipis, apakah menurutmu aku punya kualifikasi untuk berdiri di sini sekarang? Aku akan membantai kamu. Liu Ying meraung marah sebagai tanggapan, sama sekali tidak mampu menahan diri untuk tidak membantai Mu Chen. Melihat tindakan Liu Ying, seringnya muncul di wajah Mu Chen saat jarinya mulai berubah menjadi hitam legam sekali lagi. Liu Ying langsung berhenti, menggertakkan giginya saat dia melihat ke arah jari hitam legam di tangan Mu Chen, matanya dipenuhi dengan perasaan takut yang mendalam. Racun itu terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya dari tubuhku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menekannya. Jika aku terkena racun itu lagi, itu pasti akan memperburuk keadaan. Sampai saat ini, dia jelas tidak bisa habis-habisan mengambil tindakan terhadap Mu Chen tanpa peduli karena dia masih harus berjuang untuk kekuatan baptisan yang akan segera tiba. Sambil berfluktuasi dengan keraguan-raguan, Liu Ying akhirnya mengatupkan giginya dan melemparkan tatapan yang sangat beracun ke arah Mu Chen, sebelum perlahan mundur kembali. Terima kasih banyak. Melihat itu, Mu Chen tersenyum tipis, yang hampir membuat Liu Ying bergegas maju sekali lagi. Saat adegan ini terus berlanjut, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyaksikan tontonan ini dari bawah menghirup udara dingin. Melihat ke arah pemuda tampan itu, mata mereka dipenuhi dengan perasaan tidak percaya. Orang ini benar-benar telah memaksa Liu Ying untuk mundur. Mengandalkan kekuatannya di tahap penyelesaian surgawi tahap awal untuk memaksa seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia untuk mundur. Bocah ini terlalu menakutkan. Sepenuhnya mengabaikan tatapan mata yang ditujukan kepadanya, Mu Chen perlahan berjalan menuju ke sisi Xia Youran saat tatapan mata itu berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi keheranan dan kerumitan, mengirimkan senyum tipis ke arahnya. Melihat pemuda di hadapannya dengan rasa takjub yang terpancar dari matanya yang indah, Xia Youran hendak menjawabnya sebelum sebuah sensasi tiba-tiba menyerangnya. Saat tubuhnya menggigil, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gumpalan cahaya raksasa yang mengambang di langit tiba-tiba meletus dalam kecemerlangan yang menyilaukan. Di bawah selubung kecemerlangannya, tampak seolah-olah semacam energi misterius akan turun. Melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung membuncah dalam diri Xia Youran. Kekuatan baptisan akan segera turun. Raungannya mengguncang dunia, naga biru raksasa itu melayang di langit berbintang saat tekanan yang mencengangkan terpancar darinya. Tontonan ini tampak seolah-olah naga ilahi sejati telah turun dari surga, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Di anak tangga kedua, wajah Xia Youran dan Dong Yuan juga membeku karena perasaan takut yang kuat terpancar di mata mereka. Kekuatan yang terpancar dari serangan Mu Chen sebenarnya membuat mereka merasa terancam. Mo Xingtian juga mengangkat kepalanya saat ini. Melihat naga biru raksasa yang melayang di langit berbintang dengan mata menyipit, kerutan muncul di dahinya. Kehadiran fluktuasi pertama kali muncul dalam mata datar itu saat dia bergumam, seni ilahi yang begitu hebat, sebenarnya mampu meniru sedikit fluktuasi yang akan dikeluarkan naga biru ilahi yang asli. Wajah Liu Ying menjadi gelap saat dia melihat tontonan yang terbentang di hadapannya.
Bocah bernama Mu Chen itu benar-benar sulit dihadapi. Dia jelas tampak memiliki kekuatan pada level tahap penyempurnaan surgawi tahap awal. Namun, metode dan kemampuannya tidak ada habisnya. Pada saat ini, bahkan Liu Ying mulai merasakan ancaman dari Mu Chen. Perasaan seperti itu menyebabkan niat membunuh di hati Liu Ying semakin berkembang. Mu Chen ini lebih muda beberapa tahun dari kita. Jika kita benar-benar mengizinkannya berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi, situasinya mungkin benar-benar berubah seperti yang dikatakan Xia Youran. Dia mungkin akan melemparku jauh ke belakang. Hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diterima oleh Liu Ying yang berpikiran sempit. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membunuh jenius ini di sini dan sekarang. Datanglah dan uji seranganku, Liu Ying. Mu Chen mengeluarkan raungan dingin saat dia melayang di udara. Setelah itu, 4 bayangan binatang raksasa mulai memancarkan fluktuasi yang mencengangkan dari dalam langit berbintang. Melangkah maju, Mu Chen menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel saat raungan dahsyat terdengar darinya, 4 segel ilahi. Di antara langit berbintang, keempat bayangan binatang itu meraung ke arah langit saat mereka melangkah keluar dari langit berbintang. Berubah menjadi 4 sinar cahaya raksasa yang berkilauan dengan warna yang berbeda. Mereka menembus udara, menghasilkan aura yang mengesankan yang memenuhi dunia saat mereka langsung menuju Liu Ying. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat yang terpancar dari mereka menyebabkan semua wajah para ahli yang berdiri di anak tangga ketiga tertinggi seperti King Hu berubah dengan hebat. Mereka benar-benar tidak sanggup menanggung tindakan seperti itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar memiliki jurus seperti itu dalam gudang senjatanya. Itulah sebabnya dia mampu naik hingga ke anak tangga tertinggi kedua dan menantang para tokoh yang berdiri di puncak dalam generasi muda benua langit utara. Kekuatan yang luar biasa yang berasal dari 4 sinar cahaya yang turun menyebabkan wajah Liu Ying menjadi semakin gelap. Dengan senyum dingin, dia mencibir, "Kau masih terlalu lemah untuk mendorongku." Saat suaranya terdengar, Liu Ying menghentakkan kakinya dengan marah, menyebabkan energi spiritual yang menutupi langit tersapu keluar darinya. Pada saat berikutnya, suara gemuruh menggema di cakrawala, seni spiritual tingkat dewa bayangan, bayangan pengikat surgawi. Energi spiritual yang telah menyebar ke udara mulai mengembun bersama di atas Liu Ying, berubah menjadi sosok raksasa berwarna abu-abu bercahaya dengan panjang sekitar 1000 meter. Membesar dalam ukuran, langit tampak tertutup karena semua sinar cahaya di daerah sekitarnya diserap oleh sosok abu-abu yang tidak normal ini. Seperti dewa iblis, sosok abu-abu yang bersinar itu merentangkan kedua lengannya yang seperti iblis. Dengan desiran, ia melesat menuju surga, sebelum menghantam 4 sinar cahaya yang menakjubkan yang mengarah langsung ke Liu Ying. Ledakan energi spiritual yang menggetarkan telinga bergema terus-menerus di cakrawala. Saat energi spiritual yang tak menentu menyerbu dari waktu ke waktu, sosok abu-abu yang bersinar itu terus berputar, sepenuhnya menghalangi dan menyerap apapun yang menuju ke arahnya yang mirip dengan bayangan tak berujung. Seperti layar pelindung, tidak ada ledakan energi spiritual yang mampu menembus pertahanannya. HMPH. Seni spiritual tingkat dewa bayangan milikku mampu menyerap serangan. Apa kau pikir kau bisa menghancurkannya? Hanya orang bodoh yang akan memimpikannya. Liu Ying mencibir. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Saat mengubah segel tangannya, terdengar suara gemuruh pelan dari dalam hatinya, meledak. Tepat saat gemuruh ini menggema di dalam hatinya, keempat sinar cahaya itu meletus dengan kecemerlangan yang menyilaukan, memancarkan cahaya yang intens seperti matahari yang terik. Saat cahaya meledak keluar, energi spiritual yang mengamuk langsung melonjak dan menyembur keluar seperti tsunami, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat aku bergegas menuju sosok abu-abu raksasa yang bersinar itu. Sosok yang bersinar itu terus berputar dengan liar saat cahaya terpancar darinya saat ia mencoba menyerap dampak kuat yang menimpanya. Namun, jelas bahwa energi spiritual yang mengamuk telah melampaui batas yang dapat diserapnya. Pada saat berikutnya, sosok abu-abu yang bersinar itu mulai bersinar, tidak lagi tampak seperti bayangan misterius, seperti sebelumnya. Melihat ini, ekspresi Liu Ying langsung berubah jelek. Saat sosok abu-abu cemerlang itu semakin terang sampai ke ujung-ujungnya, sebuah ledakan keras terdengar dan seketika itu juga ia meledak terpisah, berubah menjadi bintik-bintik abu-abu cemerlang yang menutupi langit sebelum turun seperti salju. Saat titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menyelimuti cakrawala,
Ekspresi Liu Ying berubah menjadi sangat muram. Bocah terkutuk ini. Dia benar-benar telah menghancurkan bayangan pengikat surgawi milikku. Orang harus tahu bahwa bahkan orang-orang dengan kaliber yang sama seperti dirinya akan merasa sedikit terganggu oleh serangan seperti itu. Namun, meskipun begitu, Mu Chen telah menghancurkannya tanpa hambatan sedikit pun. Saya ingin melihat seberapa sering Anda bisa bersaing dengan saya. Cahaya menyeramkan muncul di mata Liu Ying saat dia memikirkannya. Terlepas dari berapa banyak gerakan yang dilakukan Mu Chen, dia hanya memiliki kekuatan di level tahap penyempurnaan surgawi tahap awal. Dibandingkan dengan yang pertama, dia telah melewati bencana tubuh manusia. Oleh karena itu, dia hanya perlu menggunakan keuntungan luar biasa dari kepadatan energi spiritualnya untuk menghancurkan yang pertama sampai mati. Saat ekspresi gelap muncul di mata Liu Ying, titik-titik bercahaya yang menutupi langit langsung berhamburan saat sosok seperti hantu melesat keluar. Dengan jari-jari yang ditekuk di kedua tangan, mereka menimbulkan angin dingin saat mereka dengan cepat melesat ke arah tenggorokannya. Mati saja! Melihat Mu Chen berani menyerangnya, seringai marah keluar dari mulut Liu Ying saat dia melayangkan pukulan tepat ke jari-jari Mu Chen. Namun, saat tinju Liu Ying hendak menghantam jari-jari Mu Chen, hawa dingin tiba-tiba menggetarkan sekujur tubuhnya saat matanya menyipit marah. Dia melihat jari Mu Chen berubah hitam seperti tinta saat gelombang atau riak berbahaya menyebar. Itu tidak benar. Sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman dalam rencana dan pikiran, perasaan tidak nyaman langsung muncul dalam benak Liu Ying. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh yang dahsyat, ia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Dengan marah menghentikan gerakan serangannya, tubuhnya melesat mundur seperti bayangan saat ia mundur dari jalur gerakan aslinya. Kau terlalu naif untuk mempermainkanku, bocah. Liu Ying mencibir. Sepertinya jari hitam Mu Chen menyimpan semacam racun yang sangat beracun. Namun, karena tidak semudah Wudong, tidak mudah bagi Mu Chen untuk menyeret Liu Ying melakukan kesalahan seperti itu. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, sepertinya Mu Chen hanya bisa melepaskan jurusnya ini dalam jarak dekat. Menatap sosok Liu Ying yang tiba-tiba menjauh darinya, Mu Chen tampaknya telah mengetahui apa yang dipikirkan lelaki itu ketika sudut mulutnya mulai sedikit melengkung ke atas, sementara lengkungan mengejek mulai muncul. Jari racun petir hitam. Dengan gerakan cepat, kabut hitam pekat langsung meletus di depan jari Mu Chen. Pada saat berikutnya, sinar hitam cemerlang meledak darinya, sebelum sinar hitam seukuran jari melesat keluar saat getaran mengguncang ujung jari Mu Chen. Melintasi angkasa, sinar cahaya hitam itu menyebabkan udara meledak menjadi kabut putih, meninggalkan jejak-jejak cahaya bekas luka hitam yang tampak menggerogoti keberadaan ruang angkasa. Melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, sinar hitam itu muncul di hadapan Liu Ying dalam sekejap mata. Pada saat ini, wajah Liu Ying sudah berubah saat dia mengepalkan tinjunya dengan suara gemuruh yang dahsyat. Energi spiritual menyembur keluar darinya, menutupi langit saat Liu Ying berusaha bertahan melawan sinar hitam yang tidak mencolok itu. Namun, meskipun ia berusaha untuk bertahan, sinar cahaya hitam itu menghancurkan energi spiritualnya dengan cara yang kejam. Saat menembusnya, bahkan energi spiritualnya pun terkikis, hancur dalam sekejap saat sinar cahaya hitam itu melesat dengan keras ke arah tinju Liu Ying. Berhenti tiba-tiba, Liu Ying menatap ngeri ke arah tinjunya, di mana sinar hitam racun mulai dengan cepat naik ke lengannya. Racun yang sangat kuat. Pupil mata Liu Ying mengerut hebat saat ia mengepalkan tangannya, menyebabkan botol giok muncul di dalamnya. Sambil memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, suara gemuruh rendah terdengar dari tenggorokannya saat energi spiritual menyembur keluar dari dalam kedua tangannya, menyebabkan seluruh lengannya meledak dengan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Di bawah perlawanan habis-habisan, perluasan cahaya racun hitam itu tertahan, sebelum perlahan mulai mundur, sedikit demi sedikit. Setelah rentang belasan napas, racun itu dipaksa kembali ke telapak tangannya. Pada saat ini, energi spiritual melesat maju, berubah menjadi layar pelindung, menghambat korosi racun ke seluruh tubuhnya. Namun, meskipun demikian, dia jelas tidak dapat menggunakan telapak tangannya itu, pada dasarnya dia lumpuh sementara. Melihat tindakan Liu Ying, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen saat dia berpikir, memang, Liu Ying ini cukup tangguh untuk menahan jari racun petir hitam. Selama dia keluar dari tempat ini, Kamar Dagang Umbra pasti akan mengirim ahli tingkat Safran untuk membantunya menghilangkan racun petir hitam. Sayang sekali.
Sangat sulit menemukan kesempatan yang baik untuk menyingkirkan orang ini. Sepertinya racun petir hitam tidak menjamin tingkat keberhasilan penuh terhadap orang dengan kekuatan di atas tingkat tertentu. Mu Chen. Setelah menahan korosi racun, Liu Ying menatap ke arah Mu Chen. Wajahnya sudah berkerut sementara kemarahan yang luar biasa memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya akan dapat melangkah ke anak tangga tertinggi kedua hari ini, dia bahkan diracuni olehnya, bahkan setelah mengambil tindakan sendiri. Hal ini telah menyebabkan telapak tangannya lumpuh sementara, yang merupakan sesuatu yang akan menyebabkan sedikit kerugian pada kemampuan tempurnya. Dalam situasi seperti itu, jika dia terus berjuang untuk mendapatkan kekuatan baptisan, dengan telapak tangannya yang dilumpuhkan oleh Mu Chen, itu pasti akan menyebabkan dia menderita luka berat. Hal ini menyebabkan kemarahan meledak dan berkobar di dalam hatinya, berharap dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan dan mencabik-cabik Mu Chen menjadi ribuan keping. Melihat kemarahan dan kemurkaan yang terpancar di wajah Liu Ying, Mu Chen menjawab dengan senyum tipis, "Apakah menurutmu aku punya kualifikasi untuk berdiri di sini sekarang? Aku akan membantai kamu." Liu Ying meraung marah sebagai tanggapan, sama sekali tidak mampu menahan diri untuk tidak membantai Mu Chen. Melihat tindakan Liu Ying, seringnya muncul di wajah Mu Chen saat jarinya mulai berubah menjadi hitam legam sekali lagi. Liu Ying langsung berhenti, menggertakkan giginya saat dia melihat ke arah jari hitam legam di tangan Mu Chen, matanya dipenuhi dengan perasaan takut yang mendalam. Racun itu terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya dari tubuhku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menekannya. Jika aku terkena racun itu lagi, itu pasti akan memperburuk keadaan. Sampai saat ini, dia jelas tidak bisa habis-habisan mengambil tindakan terhadap Mu Chen tanpa peduli karena dia masih harus berjuang untuk kekuatan baptisan yang akan segera tiba. Sambil berfluktuasi dengan keraguan-raguan, Liu Ying akhirnya mengatupkan giginya dan melemparkan tatapan yang sangat beracun ke arah Mu Chen, sebelum perlahan mundur kembali. Terima kasih banyak. Melihat itu, Mu Chen tersenyum tipis, yang hampir membuat Liu Ying bergegas maju sekali lagi. Saat adegan ini terus berlanjut, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyaksikan tontonan ini dari bawah menghirup udara dingin. Melihat ke arah pemuda tampan itu, mata mereka dipenuhi dengan perasaan tidak percaya. Orang ini benar-benar telah memaksa Liu Ying untuk mundur. Mengandalkan kekuatannya di tahap penyelesaian surgawi tahap awal untuk memaksa seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia untuk mundur. Bocah ini terlalu menakutkan. Sepenuhnya mengabaikan tatapan mata yang ditujukan kepadanya, Mu Chen perlahan berjalan menuju ke sisi Xia Youran saat tatapan mata itu berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi keheranan dan kerumitan, mengirimkan senyum tipis ke arahnya. Melihat pemuda di hadapannya dengan rasa takjub yang terpancar dari matanya yang indah, Xia Youran hendak menjawabnya sebelum sebuah sensasi tiba-tiba menyerangnya. Saat tubuhnya menggigil, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gumpalan cahaya raksasa yang mengambang di langit tiba-tiba meletus dalam kecemerlangan yang menyilaukan. Di bawah selubung kecemerlangannya, tampak seolah-olah semacam energi misterius akan turun. Melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung membuncah dalam diri Xia Youran. Kekuatan baptisan akan segera turun. Di langit di atas 9 langkah surgawi, gumpalan cahaya raksasa itu tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan seolah-olah semacam kekuatan misterius telah meletus di dalamnya. Pada saat yang sama, suara berdenyut rendah dan dalam mulai bergema di seluruh bentangan dunia, menyebabkan seluruh langit dan bumi berfluktuasi mengikuti iramanya. Saat itu terjadi, pertempuran kacau yang terjadi di wilayah ini perlahan mulai berhenti karena banyak sekali orang mengangkat kepala mereka, menatap dengan tatapan membara ke arah gumpalan cahaya raksasa yang melayang tinggi di cakrawala saat keserakahan yang tak terpuaskan meledak dari mata mereka. Kekuatan baptisan, ya. Mu Chen juga mengangkat kepalanya, memfokuskan pandangannya ke arah gumpalan cahaya raksasa itu. Gumpalan cahaya itu tampak melayang tinggi di langit, namun sebenarnya terletak di ujung ruang yang terisolasi ini. Saat ini, ada arus spasial yang menakutkan, di suatu tempat yang tidak akan pernah berani didekati oleh siapapun. Konon katanya gumpalan cahaya ini adalah hasil akhir dari hati penguasa surgawi yang telah meninggal di sini. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berhasil mendekatinya, kata Xia Youran lembut. Terkesiap karena terkejut, Mu Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju.
Belum lama ini, Mu Chen telah melihat sendiri betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam beberapa tetes esensi darah dari penguasa surgawi itu. Oleh karena itu, tidak akan terlalu tidak masuk akal dan konyol jika tontonan yang terbentang di hadapannya disebabkan oleh hati penguasa surgawi itu. Tentu saja, Mu Chen juga tahu bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di seluruh benua langit utara yang memiliki kualifikasi untuk membuktikan keaslian perkataan ini. Sepertinya kekuatan baptisan akan segera turun. Tiba-tiba, dahi Xia Youran mulai berkerut saat matanya yang indah melirik sekilas ke arah orang lain yang hadir di panggung batu yang sama dengannya. Sampai saat ini, belum ada keputusan yang dibuat untuk pembagian kekuatan baptisan, karena itu pasti tidak akan menghasilkan kesimpulan di akhir. Xia Youran jelas bahwa masalah seperti itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Pada akhirnya, yang penting adalah siapa yang terkuat. Pada saat yang sama, kilatan samar muncul di mata Mu Chen saat dia menganggukkan kepalanya pelan. Setelah keributan yang disebabkan oleh gumpalan cahaya raksasa itu, suasana di panggung batu di anak tangga tertinggi kedua mulai perlahan tenang saat semua orang memandang ke arahnya dengan mata berbinar. Namun, setiap orang yang hadir mulai diam-diam mengalirkan energi spiritual di dalam tubuh mereka, sementara kewaspadaan dan kehati-hatian memenuhi tatapan mereka. Sebelum kedatangan kekuatan baptisan, jelas bahwa ada kebutuhan untuk memisahkan hierarki di sini. Suasana hening ini seakan bergerak turun secara berurutan, menuruni anak tangga ketiga tertinggi, anak tangga keempat tertinggi menuju seluruh 9 anak tangga surgawi, serta para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di bawah. Pada saat ini, semua tatapan mereka terfokus ke anak tangga kedua tertinggi. Karena semua orang yang hadir di sini tahu bahwa pertempuran kacau yang akan mengguncang surga pasti akan meletus di lokasi ini. Saat ini, ada para jenius di puncak generasi muda di benua langit utara. Karena ada orang-orang yang perlu disingkirkan, proses yang terjadi pasti akan sangat menyedihkan. Mengenai siapa saja yang akan tereliminasi, ini merupakan sesuatu yang tidak seorang pun mampu mencapai kesimpulan akhir. Atmosfer bertekanan mulai menyelimuti anak tangga tertinggi kedua dalam 9 anak tangga surgawi. Tekanan ini berlanjut selama beberapa menit, sebelum Mo Xingtian, yang berdiri di depan, tersenyum. Memandang orang-orang di hadapannya dengan mata datar, suara tawa serak yang terdengar membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Detik berikutnya, setiap tatapan mata terfokus pada tubuhnya. Orang ini, yang sejak awal belum mengucapkan sepatah kata pun, yang dianggap sebagai tokoh nomor satu di antara generasi muda benua surga utara, akhirnya tidak dapat lagi terus mengamati situasi sebagai pengamat. Jumlah orang paling optimal yang dapat menikmati dan menyelesaikan kekuatan baptisan ini seharusnya 4. Suara serak Mo Xingtian terdengar. Mendengar ini, getaran menggetarkan hati setiap orang saat mereka berpikir, bukankah itu berarti 4 orang lainnya tidak akan dapat menyelesaikan baptisan mereka? Akan tetapi, 4 orang manakah yang akan naik ke atas dan 4 orang manakah yang akan tertinggal? Saat senyum mengembang di wajahnya, Mo Xingtian mengangkat matanya yang datar, perlahan-lahan menyapu pandangannya ke setiap orang yang hadir di panggung batu ini. Setelah menyelesaikannya, dia berbicara dengan suara lembut, Dong Yuan, Yao Xuan dan Liu Ying. Ikuti aku. Suasana seketika membeku. Berbagai ahli yang hadir di 9 langkah surgawi juga terkejut dengan kata-kata Mo Xingtian. Dalam baptisan rohani ilahi di masa lalu, seseorang harus bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mengamankan kemenangan untuk naik, di mana kekalahan akan mengakibatkan seseorang tetap berada di anak tangga tertinggi kedua. Namun, kali ini, Mo Xingtian secara tak terduga telah memutuskan untuk melanggar aturan tak terucapkan ini. Apakah kalimat tunggalnya mampu mendikte para pemenang? Bukan hanya mereka, bahkan Dong Yuan, Liu Ying dan bahkan lelaki kurus dan kurus yang mengenakan jubah putih keabu-abuan, Yao Xian tercengang mendengar kata-kata Mo Xingtian, menatap yang terakhir dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Apa maksud kata-katanya ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa satu pernyataan darinya akan dapat menentukan siapa yang akan naik dan menerima kekuatan baptisan? Dong Yuan dan 2 orang lainnya masih merasa agak tidak percaya dengan tindakan Mo Xingtian. Apakah Mo Xingtian, seseorang yang sebaiknya tidak dihubungi, benar-benar telah menawarkan sebagian dari daya tarik utama di sini? Meskipun demikian, tidak butuh waktu lama bagi kebahagiaan untuk terpancar dari mata mereka. Dengan mereka bertiga, seluruh situasi akan benar-benar berada di bawah kendali mereka.
Itu karena keempat orang lainnya yang tersisa tidak memiliki kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi Mo Xingtian dan mereka. Lagi pula, meskipun Mo Xingtian tidak mampu mengalahkan ketujuh orang itu sendirian, bahkan orang yang sombong dan angkuh seperti Dong Yuan dan Liu Ying tahu bahwa tidak seorang pun dari mereka akan memiliki banyak peluang menang dalam pertandingan tunggal melawan yang pertama. Sementara Dong Yuan dan dua orang lainnya tercengang karena bahagia, wajah keempat orang yang tersisa berubah sedikit jelek, terutama 11 Qinghai dari Istana Ekstrim Barat. Adapun Su Buxiu dari Sekte Surgawi Yuan, tatapannya perlahan mulai berubah dingin. Jika bukan karena mereka takut pada Mo Xingtian, mereka akan menerjang dan menyerang dengan marah pada saat pertama. Tekanan ini berlanjut selama beberapa menit, sebelum Mo Xingtian, yang berdiri di depan, tersenyum. Memandang orang-orang di hadapannya dengan mata datar, suara tawa serak yang terdengar membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Detik berikutnya, setiap tatapan mata terfokus pada tubuhnya. Orang ini, yang sejak awal belum mengucapkan sepatah kata pun, yang dianggap sebagai tokoh nomor satu di antara generasi muda benua surga utara, akhirnya tidak dapat lagi terus mengamati situasi sebagai pengamat. Jumlah orang paling optimal yang dapat menikmati dan menyelesaikan kekuatan baptisan ini seharusnya 4. Suara serak Mo Xingtian terdengar. Mendengar ini, getaran menggetarkan hati setiap orang saat mereka berpikir, bukankah itu berarti 4 orang lainnya tidak akan dapat menyelesaikan baptisan mereka? Akan tetapi, 4 orang manakah yang akan naik ke atas dan 4 orang manakah yang akan tertinggal? Saat senyum mengembang di wajahnya, Mo Xingtian mengangkat matanya yang datar, perlahan-lahan menyapu pandangannya ke setiap orang yang hadir di panggung batu ini. Setelah menyelesaikannya, dia berbicara dengan suara lembut, Dong Yuan, Yao Xuan dan Liu Ying. Ikuti aku. Suasana seketika membeku. Berbagai ahli yang hadir di 9 langkah surgawi juga terkejut dengan kata-kata Mo Xingtian. Dalam baptisan rohani ilahi di masa lalu, seseorang harus bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mengamankan kemenangan untuk naik, di mana kekalahan akan mengakibatkan seseorang tetap berada di anak tangga tertinggi kedua. Namun, kali ini, Mo Xingtian secara tak terduga telah memutuskan untuk melanggar aturan tak terucapkan ini. Apakah kalimat tunggalnya mampu mendikte para pemenang? Bukan hanya mereka, bahkan Dong Yuan, Liu Ying dan bahkan lelaki kurus dan kurus yang mengenakan jubah putih keabu-abuan, Yao Xian tercengang mendengar kata-kata Mo Xingtian, menatap yang terakhir dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Apa maksud kata-katanya ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa satu pernyataan darinya akan dapat menentukan siapa yang akan naik dan menerima kekuatan baptisan? Dong Yuan dan 2 orang lainnya masih merasa agak tidak percaya dengan tindakan Mo Xingtian. Apakah Mo Xingtian, seseorang yang sebaiknya tidak dihubungi, benar-benar telah menawarkan sebagian dari daya tarik utama di sini? Meskipun demikian, tidak butuh waktu lama bagi kebahagiaan untuk terpancar dari mata mereka. Dengan mereka bertiga, seluruh situasi akan benar-benar berada di bawah kendali mereka. Itu karena keempat orang lainnya yang tersisa tidak memiliki kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi Mo Xingtian dan mereka. Lagi pula, meskipun Mo Xingtian tidak mampu mengalahkan ketujuh orang itu sendirian, bahkan orang yang sombong dan angkuh seperti Dong Yuan dan Liu Ying tahu bahwa tidak seorang pun dari mereka akan memiliki banyak peluang menang dalam pertandingan tunggal melawan yang pertama. Sementara Dong Yuan dan 2 orang lainnya tercengang karena bahagia, wajah keempat orang yang tersisa berubah sedikit jelek, terutama 11 Qinghai dari Istana Ekstrim Barat. Adapun Su Buxiu dari Sekte Surgawi Yuan, tatapannya perlahan mulai berubah dingin. Jika bukan karena mereka takut pada Mo Xingtian, mereka akan menerjang dan menyerang dengan marah pada saat pertama. Apa maksudnya ini, Mo Xingtian? Xia Youran menggertakkan giginya dan berteriak marah. Tidak seorang pun menyangka bahwa Mo Xingtian benar-benar akan menarik Liu Ying, Dong Yuan, dan Yao Xuan ke pihaknya dengan cara yang begitu kuat. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan tersingkirnya 11 Qinghai dan 3 orang lainnya. Bagaimana mereka bisa menanggung hal seperti itu? Ya, kau memang hebat, Mo Xingtian. Namun, kau tidak terkalahkan di benua langit utara. Apa yang telah kau lakukan hari ini akan menyinggung kamar dagang 9 musim panas, Istana Ekstrim Barat, dan Sekte Surgawi Yuan. Bagaimana Mo Xingtian bisa melakukan hal seperti itu? Sambil tersenyum tipis, Mo Xingtian menjawab, aku hanya memberi mereka sedikit keuntungan, itu saja.
Menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti seperti itu membuat Liu Ying dan dua orang lainnya merasa bingung. Mereka tampaknya tidak memiliki persetujuan apapun dengan Mo Xingtian. Apakah kamu tidak takut melanggar aturan dengan melakukan hal-hal seperti itu, Mo Xingtian? Sambil mengernyitkan dahinya, 11 Qinghai perlahan berbicara. Meskipun Istana Naga Iblis kuat, mereka tidak berada pada level yang memungkinkan mereka menang melawan semua orang. Su Buxiu yang berjubah putih menambahkan dengan senyum tipis. Sebagai master muda sekte dari sekte surgawi Yuan, dia secara alami memiliki kesombongan bawaan yang sesuai dengan posisinya. Jika dia kalah dalam pertarungan yang adil, dia akan dapat menerima hasil akhirnya dengan sepenuh hati. Namun, apa-apaan ini? Meskipun Mo Xingtian selalu pendiam dan pendiam, Su Buxiu tidak pernah menyangka bahwa ada tingkat kemarahan seperti itu dalam diri Mo Xingtian, sesuatu yang jauh melampaui dirinya. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Mo Xingtian hanya tersenyum sambil menjawab dengan suara seraknya yang biasa, "Aku telah menantang kesengsaraan energi spiritual sebulan yang lalu. Meskipun aku gagal, seharusnya sangat mudah untuk mengalahkan salah satu dari kalian." Mendengar jawabannya, raut wajah Xia Youran, 11 Qinghai dan Su Buxiu langsung berubah sedikit. Mo Xingtian ini benar-benar mencoba melewati kesengsaraan energi spiritualnya? Seperti mereka bertiga, dahi Mu Chen mulai sedikit berkerut. Tentu saja, dia juga tahu tentang 3 kesengsaraan penguasa. Meskipun itu sangat berbahaya, dengan kemungkinan seseorang berubah menjadi abu karena kesalahan kecil, peningkatan kekuatan seseorang benar-benar luar biasa. Bahkan jika seseorang gagal melewati kesengsaraan mereka, selama dia mampu bertahan dan hidup terus, dia akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Contoh utamanya adalah Wudong. Meskipun dia gagal melewati kesengsaraan tubuh manusianya, kekuatannya sudah jauh melampaui tahap akhir penyelesaian surgawi biasa. Jelas, Mo Xingtian saat ini telah mengambil setengah langkah maju di depan Xia Youran dan yang lainnya. Kalian bertiga, bisakah menunggu sebentar saja? Mo Xingtian berkata sambil tersenyum. Matanya yang datar menatap tajam ke arah Mu Chen saat lengkungan di sudut mulutnya memancarkan perasaan yang sewenang-wenang. Namun, Mu Chen sudah mengerti bahwa dia sendiri bukanlah salah satu dari ketiganya. Itu karena Mo Xingtian telah memutuskan untuk membunuhnya. Menjadi orang yang menjadi target untuk dibunuh, Mu Chen tentu saja tidak punya jalan keluar kali ini. Saat suaranya terdengar, Mo Xingtian membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju anak tangga tertinggi dalam 9 langkah surgawi. Di belakangnya, Liu Ying, Dong Yuan, dan Yao Xuan saling berpandangan sebelum mengikuti. Saat Liu Ying membalikkan tubuhnya, dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Selama dia mampu memperoleh kekuatan baptisan kali ini dan memperoleh kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan energi spiritual, jika dia berhasil melewatinya, keinginan untuk membunuh Mu Chen akan semudah membalikkan tangannya. Melihat punggung keempat orang di depan mereka, wajah Xia Youran, 11 Qinghai, dan Su Buxiu berubah gelap dan menyeramkan saat mereka semua mengepalkan tangan dengan erat. Mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kesuraman. Mereka semua benar-benar ingin bergegas dan mengambil tindakan. Namun, akal sehat mereka telah memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan kelompok 4 orang yang dipimpin oleh Mo Xingtian. Menghembuskan napas pelan, niat membunuh yang dingin terpancar dalam mata Mu Chen saat dia menatap ke arah sosok belakang Mo Xingtian. Kakak Xia, Kakak Xi, dan Kakak Su, apakah kalian bertiga berpikir untuk menyerah begitu saja? Menoleh ke arah ketiga orang itu, Mu Chen berbicara sambil tersenyum tipis. Mu Chen, kau menatap pemuda di depannya yang matanya kini berbinar dengan niat membunuh. Xia Youran sudah bisa menebak apa yang sedang dia coba lakukan, yang menyebabkan wajah cantiknya sedikit berubah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jawab si Qinghai dengan nada acuh tak acuh. Jelas, dia tidak merasa terlalu baik tentang hal itu. Sepertinya kalian bertiga sangat takut pada Mo Xingtian, kata Mu Chen sambil tersenyum. Kami tidak takut. Hanya saja kekuatan kami benar-benar tidak setingkat dengannya, jawab Su Buxiu sambil mengangkat bahu. Tidak ada seorang pun di sini yang mampu mengalahkannya. Tentu saja, itu mungkin jika kita bersatu. Namun, Liu Ying dan dua lainnya kemungkinan besar akan mengambil tindakan untuk menghentikan kami. Jika itu terjadi, kami pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika aku mampu menghadapi Mo Xingtian, apakah kalian berani maju? Kata Mu Chen dengan suara lembut.
Mendengar kata-kata itu, mata si Qinghai dan Su Buxiu sedikit menyipit saat mereka menatap Mu Chen. Keduanya memiliki dorongan untuk melontarkan beberapa kata ejekan. Namun, untungnya hal ini tertahan oleh mereka. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka saat mereka menatap Mu Chen. Namun, keduanya menganggukkan kepala saat mereka menjawab, tanpa Mo Xingtian, tidak ada yang perlu ditakutkan dari Liu Ying dan tiga lainnya. Kalau begitu, mari kita bergandengan tangan. Serahkan Mo Xingtian padaku. Sedangkan tiga orang lainnya, aku serahkan pada kalian. Sambil menoleh sedikit ke arah mereka bertiga, Mu Chen tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kalian punya nyali untuk melakukannya? Mendengar perkataan Mu Chen seperti itu, Xia Youran dan dua orang lainnya tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, di bawah tatapan mereka yang tercengang, Mu Chen perlahan melangkah maju. Dengan perubahan segel tangannya, pilar iblis meru agung di dalam aurasianya langsung meletus dengan aura iblis yang mengerikan. Saat aura itu keluar dari dalam tubuhnya, pupil hitam legam Mu Chen perlahan mulai berubah menjadi merah tua. Pilar merah menyala melesat lurus ke langit dari mahkota Mu Chen sebelum pilar iblis hitam raksasa muncul dari dalamnya, menyebabkan aura iblis berdarah menutupi langit. Meluncur lurus ke angkasa, Mu Chen turun ke atas pilar iblis hitam. Pada saat ini, langit tampak berubah menjadi warna merah redup saat aura iblis yang menakutkan mulai menyebar ke seluruh langit dan bumi. Aku khawatir kamu tidak memiliki bagian dalam kekuatan baptisan ini, Mo Xingtian. Saat langit berubah menjadi warna merah redup, suara dingin pemuda itu menimbulkan niat membunuh yang mengotori langit, menyapu seluruh dunia, mengejutkan dan mencengangkan banyak ahli yang hadir di sini.